Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Sholatan wa salaman daimain talazimain ila yaumiddin. Ala habibina syafiina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, selamat kembali dengan PJNO Lembaga Dakwah PJNO Kabupaten Bantul, yang dalam hal ini melanjutkan pengajian pada kesempatan yang lalu tentang Asrarus Shaum, rahasia puasa. Pada pertemuan yang lalu kami sampaikan ada 3 level puasa, 3 tingkatan puasa: puasa orang awam, puasa orang khusus, dan puasa orang-orang khusus yang tertentu. Yang kemudian kami lanjutkan pada kesempatan hari ini, Shaumu khususil wassolihin, Shaumul khususi wassolihin, puasa orang-orang tertentu dan orang-orang saleh. Wa amma shaumul khususi, adapun puasa orang-orang tertentu, bahwa shaum sholihin adalah memang puasanya orang-orang saleh. Kita setidaknya kalau kita bukan orang soleh, kita sangat mencintai orang soleh dan ingin menjadi orang soleh. Bahwa puasa orang soleh adalah kaful jawarihi, menjaga segala anggota tubuh kita nganil asami, dari perbuatan dosa. Ini berarti kita sudah memasuki dimensi lain, artinya tidak sebatas pada dimensi fikih, yang fikih ini sifatnya sangat normatif, tetapi kita memasuki wilayah dan dimensi yang lebih dalam, dimensi sofistik. Wa tamamuhu bisitati umurin, sempurnanya puasa ini harus memenuhi 6 perkara. Al-awalu, yang pertama kali, ghadul basar, memejamkan mata, dalam arti tidak sembarangan melihat segala yang diinginkan, tetapi penglihatan kita jaga, kita arahkan hanya untuk pada hal-hal yang baik saja, yang positif menurut ukuran syar'i. Wadul basar wa kafuhu, dan menjaga penglihatan anil ittisai bin nadri, dari segala keleluasaan berbebas-bebas melakukan pemandangan, tidak sebatas itu saja. Ila kulima yudamu, sampai apalagi pada segala sesuatu yang memang cacat menurut ukuran syariat kita, wa yukro, dan segala apapun yang sebatas hanya makruh, itu pun harus kita jaga. Wa ila kulima, dan juga harus kita jaga dari segala sesuatu yusgilul qalba, yang akan menyibukkan hati, wa yulhi, dan akan melupakan hati ngan dzikrillah, dari mengingat Allah. Jadi segala suatu pandangan yang pada akhirnya akan melupakan Allah, kita tidak ingat lagi pada Allah, ini sudah menjadi batal bagi orang-orang tertentu dalam melakukan puasa ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pernah bersabda, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. An-nadratu, penglihatan, pandangan, adalah sahmun, anak panah, dalam bahasa Jawa jemparing, masmumun, yang diracuni, yang sangat berbahaya, min sihami iblis, dari racun yang dilepaskan oleh iblis, laknatullah alaih. Faman taroka khawfan minallah, barang siapa yang meninggalkan pemandangan ini, meninggalkan pandangan ini karena takut pada Allah, atahullahu azza wa jalla imanan, maka Allah akan memberikan anugerah pada orang itu iman, yajidu, yang iman itu akan mencapai halawatahu, pada tingkatan manisnya iman,
fiqolbi di dalam hatinya. Ini maka hal-hal yang meskipun dalam pandangan umum mungkin tidak masalah, secara hukum juga tidak membatalkan puasa, tapi saat kita berpuasa harus kita jaga seluruh anggota tubuh kita, panca indera kita dari segala sesuatu yang mungkin akan menjadikan puasa kita cacat. Warawat Jabir an Anasin, diriwayatkan juga satu hadis dari sahabat Jabir. Sahabat Jabir meriwayatkan dari sahabat Anas. Sahabat Anas meriwayatkan tentang Rasulullah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, bahwa beliau Rasulullah bersabda. Ini harus menjadi paling tidak sabda Nabi ini menjadi acuan bagi kita sekalian ketika kita berpuasa, menjadi peringatan bagi kita sekalian untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Sabda Nabi, khamsun yuftirnas sha'ima. Khamsun, ada 5 perkara yuftirnas sha'ima, yang 5 perkara ini akan membatalkan orang yang berpuasa. Ini tentu batal dari segi, bukan dari segi hukum saja, tetapi batal dalam penjelasan hadisnya nanti, batal dari mendapatkan pahala. Puasanya tetap tidak batal secara hukum fikih, tetapi dia batal, artinya gagal untuk mendapatkan pahala puasa itu sendiri. 5 hal ini adalah: 1, al-ghibbu, berdusta, gorok dalam bahasa kita. Wal ghibatu, yang kedua adalah ghibah. Ghibah artinya dalam bahasa Jawa kita ngerasani. Wan namimah, yang ketiga adalah berbuat adu domba, bahasa Jawa adu-adu. Wal yaminu, yang keempat adalah sumpah al-kadhibatu, yang berdusta. Sumpah tapi sumpah yang palsu, sumpah yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang terakhir, kelima adalah wan nadru bisyahwati, melihat, memandang dengan penuh keinginan, penuh syahwat. 5 hal ini secara hukum normatif, hukum fikih kita tidak membatalkan puasa. Puasanya tidak batal, juga tidak wajib nantinya harus mengqadha, menggantikan pada kesempatan yang lain. Tetapi menurut pandangan ulama-ulama tertentu, dalam ukuran barometer ulama tertentu, puasanya orang semacam ini nanti akan gagal mendapatkan pahala dari Allah. Maka ini harus kita jaga untuk meningkatkan kualitas siam kita, agar kita tetap sah secara hukum, secara fikih, tapi juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 5 hal, kalau kita cermati ternyata dari 5 ini yang 3, yang 4 adalah perbuatan lisan, yang 1 adalah perbuatan mata. Pertama kali berdusta, borok, ngapusi, ini jelas lisan kita. Wal ghibah, ngerasani, juga perbuatan lisan kita. Wal namimah, adu-adu, adu domba, ini juga lisan kita. Wal yaminul kadhibah, sumpah yang berdusta, ini juga lisan kita. 4 perbuatan lisan kita. Maka memang secara umum, kalau misalnya 100% puasa kita ini, yang 80% sendiri ini dalam rangka menjaga lisan. Baru yang 20% ini nadru bisyahwat, ini yang 20% menjaga mata. Maka mata kita lebih baik kita pejamkan, bukan berarti kita harus banyak tidur, tetapi itu pun mungkin lebih baik daripada kalau terjaga kita melek, terjaga terus kemudian kalau bahasa Jawa kasarannya ya-yaan, cicilan, lebih baik tidur. Mungkin tidur itu menjadi lebih baik karena dalam rangka menjaga mata yang tidak akan pernah mudah untuk kita kendalikan ketika kita tidak dalam keadaan. Ini antara lain
ada 5 hal menurut sabda Nabi, apapun nilai hadisnya paling tidak ini menjadi nasihat bagi kita sekalian. Yang selanjutnya, yang pertama kali maka tadi adalah menjaga lisan yang pertama, yang kedua al-awalu hudul basor, dan yang kedua adalah asani hibdul lisan, menjaga lisan. Yang kedua adalah menjaga lisan nganil adayani dari perbuatan, menjaga lisan kita dari perbuatan yang menyimpang, wal kidbi, dan perbuatan yang dusta, wal ghibati, dan perbuatan yang menghibah, mengumpat, wal namimati, dan juga adu domba, wal fahsi, dan segala bentuk ucapan yang kotor, wal jafai, dan ucapan yang keras, kasar, wal kusumati, dan pertengkaran, wal miroi, dan perbuatan untuk memamerkan diri. Wa ilzamuhu asukutu, berarti yang terbaik yang seharusnya dilakukan adalah asukutu, diam. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka diam itu menjadi pilihan yang lebih baik. Maka Nabi juga dalam hadis yang sangat sahih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, atau aw liyaskut. Kita menjaga lisan itu tidak pada saat berpuasa saja, tapi kapan saja. Sebagai orang yang beriman pada Allah, iman pada hari akhir, kita harus menjaga mulut kita untuk mengucapkan yang baik. Kalaupun tidak, cukuplah kita diam. Waqad qala Sufyan, Syekh Sufyan As-Tsauri, kalangan ulama generasi tabi'in, mengatakan al-ghibatu tufsidus shauma, bahwa ghibah, mengumpat, dalam bahasa Jawa kita ngerasani, tufsidus shauma, ini akan merusakkan puasa. Puasa kita akan rusak ketika kita melakukan ghibah. Meskipun secara hukum fikih ini juga tidak akan batal, kita hanya dengan mengucapkan, menceritakan orang lain, keburukan orang lain. Rawahu al-Basri bin Haris. Ini harus paling tidak menjadi tunjuk bagi kita agar kita betul-betul puasa kita lebih baik, lebih berkualitas, tidak sebatas formalitas menjaga segala sesuatu dari yang membatalkan puasa, yang melalui mulut, juga tidak hanya sebatas menjaga yang ada di bawah mulut, tapi dari segala aktivitas yang akan mengurangi nilai dari kegiatan puasa itu sendiri. Demikian yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.